Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Are you feeling good today? Okay student, before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Student, I have something for you. Look at the picture. Oke, tadi kalian lihat keluarga Nina. Ya, setiap hari Minggu Nina bersama ayah, ibu, dan adik lari pagi bersama. Ayah Nina pernah berkata bahwa lari pagi sangat baik untuk kesehatan terutama jantung. Jantung merupakan bagian dari sistem peredaran darah manusia. Menurutmu, mengapa jantung sangat penting bagi tubuh kita? Bagaimana cara kerja jantung? Selain jantung, apa saja organ-organ dalam sistem peredaran darah manusia? Nah, dari ilustrasi gambar tersebut, tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa sehat itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita ketahui dalam semboyan olahraga bahwa dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Okay, today we are to learn about circulatory organ atau organ peredaran darah. Coba sekarang sentuh dada kalian sebelah kiri dengan tanganmu. Apakah kamu merasakan denyut jantungmu? Nah, sekarang coba sentuh pergelangan tanganmu dengan dua jarimu. Apakah kamu merasakan denyut nadimu? Ya, coba dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Kamu coba ya, sentuh mana yang kamu mau, pergelangan tangan, atau siku bagian dalam, ya, atau dada sebelah kiri. Oke, dimulai dari sekarang. Are you ready? Ya. Oke student, sudah tahu berapa denyut nadimu? Jadi jantung kita berfungsi untuk memompa darah. Darah diibaratkan sebagai alat transportasi dalam tubuh yang mengangkut oksigen dan sari-sari makanan. Oksigen dan sari-sari makanan tersebut berguna untuk menjalankan fungsi tubuh. Darah mengalir melalui pembuluh darah, jantung, dan pembuluh darah merupakan bagian dari sistem peredaran darah. Nah, sekarang kita perhatikan dalam gambar ini. Dalam gambar ini menunjukkan sistem peredaran darah pada manusia, yaitu berikut. Bagian jantung terdiri dari serambi, bilik, dan katup. Nah, jantung itu sendiri ada beberapa bagian, yaitu antara lain aorta, ya, kemudian ada katup, ada serambi kiri, ya, bilik kiri, serambi kanan, bilik kanan, dan seterusnya. Yang nanti akan kita bahas dalam daring berikutnya. Yang kedua, pembuluh darah ada 3 bagian yaitu arteri, vena, dan kapiler. Nah, itu kamu lihat gambar-gambar pembuluh darah yang ada. Nah, sekarang bagaimana cara kerja jantung? Pada saat relaksasi, yaitu press, jantung menerima darah. Ya, kamu lihat gambar ini, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Sedangkan darah dari paru-paru menuju serambi kiri. Berikutnya pada saat kontraksi, darah dari serambi dipompa ke bilik kanan dan bilik kiri. Darah yang ada di bilik kanan dipompa ke paru-paru. Sementara itu, darah yang ada di bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh. Nah, berikutnya kita bahas tentang pembuluh darah. Kalian tahu, di dalam pembuluh darah mengalir darah yang merupakan salah satu komponen penting dalam tubuh manusia. Ada berbagai macam bagian dalam pembuluh darah.
Contohnya antara lain yaitu eritrosit. Fungsinya apa? Untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Kemudian leukosit berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya trombosit. Trombosit membantu pembekuan darah dan penyembuhan luka. Dan yang terakhir plasma darah, fungsinya untuk mengangkut zat-zat makanan dan hormon. Nah, kali ini akan menjelaskan mengenai peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia. Nah, peredaran darah besar artinya darah itu mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Nah, jantung bagian bilik kiri menuju aorta, kemudian arteri, selanjutnya kapiler seluruh tubuh, menuju ke pembuluh vena atas dan bawah, kembali terakhir jantung yaitu bagian serambi kanan. Nah, untuk peredaran darah kecil, prosesnya darah mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Jantung bagian bilik kanan menuju ke arteri paru-paru dan pembuluh vena ke paru-paru, kemudian jantung lagi bagian serambi kiri. Nah, itu tadi mengenai masalah peredaran darah yang tentunya sangat ada kaitannya pada saat kita mengalami gangguan pada peredaran darah manusia. Apa saja toh? Yang pertama contohnya hipertensi atau darah tinggi dan hipotensi atau darah rendah. Kemudian gangguan berikutnya adalah anemia, yaitu kekurangan sel darah merah. Gangguan berikutnya stroke dan yang kita ketahui yaitu leukemia atau kelebihan sel darah putih. Nah, maka untuk memelihara kesehatan organ peredaran darah kita hendaknya beristirahat secara teratur. Kemudian yang kedua berolahraga teratur untuk melancarkan aliran darah. Misalnya bersepeda, lari pagi, jalan, jogging dan seterusnya. Kemudian membiasakan makan makanan yang sehat, yaitu makanan sehat seperti apa? Makanan sehat itu berguna untuk jantung. Nah, tentunya makanan yang bergizi seimbang dan rendah lemak. Oke, student, review for lesson today, yaitu tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian jantung dan pembuluh darah. Kemudian cara kerja jantung, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kemudian yang keempat kita belajar gangguan pada peredaran darah serta bagaimana cara memelihara organ kesehatan darah. Nah, sekarang please do exercise under it. Kerjakan tugas yang ada di bawah ini. Yang pertama, lengkapilah tabel fungsi bagian jantung berikut ini. Itu ada serambi kiri, fungsinya untuk apa? Dan serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Oke, tugas berikutnya membuat bagan peredaran darah kecil dan besar pada manusia. Tuh nanti ada contohnya seperti apa, kamu bisa lihat di sini nanti. Oke, berikutnya yang terakhir menjelaskan bagaimana proses peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia. Tentunya tugas itu nanti akan bertahap, tidak sekaligus. Nah, untuk lebih jelasnya kalian ikuti nanti pada daring yang akan disampaikan oleh Miss yang akan datang. Okay student, let's review the lesson what we had learned. That's right, we learn about circulatory organ atau organ peredaran darah. I hope you understand about it. Okay student, thank you for watching my video. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you on the next video. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.